Bismillahirrahmanirrahim. Athaminu min nawaqidhi dinil islamil azimi. Yang kedelapan dari pembatal-pembatal keislaman yang besar, mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimina. Yaitu menolong orang-orang musyrik, wa muawanah, dan juga menolong mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, 'alal muslimin, untuk melawan atau untuk mengganggu atau untuk memerangi orang-orang muslim. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia. Ya, aulia adalah jamak dari wali. Wali artinya banyak. Pernah kita jelaskan, di antara makna wali adalah orang yang dicenderungi rasa sayang. Di antara makna wali adalah teman dekat. Di antara makna wali adalah orang kepercayaan. Di antara makna wali adalah orang yang diberikan kepadanya loyalitas. Di antara makna wali adalah pemimpin. Ya, maka dalam ayat ini berdasarkan penjelasan dari Syekh Muhammad Said Raslan di sini, wali maknanya adalah orang yang diberikan loyalitas. Nah, sehingga orang yang diberikan loyalitas tersebut akan dibela, akan ditolong. Nah, maka kata Allah Ta'ala, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai orang-orang yang kita berikan loyalitas kita sehingga kita membelanya dan menolongnya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Di antara sebagian mereka adalah wali bagi sebagian mereka yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang loyal kepada mereka, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak menolong orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Maka dari sini kita pahami berdasarkan penjelasan Syekh Muhammad Said Raslan di sini, menolong orang kafir di sini yang terlarang adalah menolong mereka untuk memerangi orang muslim, untuk mengganggu dan melawan orang-orang muslim. Maka tidak boleh loyal kepada orang kafir, menolong mereka untuk mengganggu orang muslim. Ini adalah di antara pembatal keislaman. Adapun menolong orang kafir, menolong orang non-muslim dalam perkara muamalah, dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat, ya, bukan untuk merugikan orang muslim, bukan untuk merugikan kaum muslimin, maka hukum asalnya boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah katakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatalukum fid din. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu, orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maka ini dalil yang menunjukkan bolehnya menolong orang kafir dalam perkara muamalah, yang menolong tetangga kita yang non-muslim, ya, memperbaiki kendaraannya misalnya, menolong mengangkat jemurannya, yang menolong menjemput anak sekolahnya. Maka ini tolong menolong dalam perkara muamalah. Hukum asalnya boleh, bahkan termasuk kebaikan. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, fi kulli kabadin rutbatu ajrin. Menolong semua makhluk yang bernyawa itu ada pahalanya. Maka
menolong makhluk hidup, baik itu hewan ataupun manusia yang hidup secara umum, ini adalah kebaikan yang akan diganjar oleh Allah dengan pahala. Termasuk menolong orang kafir. Ya, misalnya ada yang profesinya dokter, pasiennya orang kafir, orang non-muslim, kemudian ditolong, maka termasuk perbuatan baik yang akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama tidak sampai pada level loyal, tidak sampai pada level menjadi wali, menjadikan mereka sebagai aulia yang dicenderungi rasa sayang, yang dicenderungi rasa pembelaan, yang dicenderungi rasa cinta, atau jadikan teman dekat, atau jadikan orang kepercayaan, atau jadikan pemimpin.